What's new? Sebelum keluar ceritanya, subscribe dulu ke channel kami agar kalian mendapatkan notifikasi video lainnya dari channel kami. Judul film ada di deskripsi channel ini. Dan jika sudah subscribe, mari kita lanjutkan ke alur ceritanya. Cerita akan berfokus pada seorang sosok David, seorang anak muda yang normal dan tidak terlalu pintar di sekolahnya. Pada adegan ini, David sedang memberikan sebuah hadiah kepada teman sekelasnya yang bernama Millie. Tak lama datanglah Marky, seorang teman sekelasnya, di mana ia mengambil hadiah tersebut lalu melemparkannya ke atas sungai yang sudah membeku. Tak diduga David pun nekat mengambilnya dan apa yang terjadi selanjutnya? Es pun pecah dan David pun tenggelam ke dalam air. Yang mengejutkan adalah kejadian tersebut tak sengaja memicu kemampuan terpendamnya untuk melakukan teleportasi. Sehingga David tiba-tiba sudah berada di perpustakaan sekolah. Sadar akan kemampuannya, David pun memutuskan untuk melatihnya, dan satu hal yang menarik adalah David hanya bisa berpindah dan melompat ke tempat yang sudah pernah ia lihat sebelumnya. David sendiri tinggal bersama ayahnya yang seorang pemabuk dan ibunya pergi meninggalkan mereka berdua entah kemana. Sehingga David bisa melakukan apapun sesuka hatinya tanpa takut ada yang melarang. Untuk itu David pun memutuskan untuk merampok sebuah bank, di mana ia hanya perlu melihat sisi bunker bank dengan berpura-pura menumpang ke toilet. Sehingga setelah ia melihat lokasinya, David pun hanya perlu menjalankan aksinya. Namun yang tidak tahu adalah ternyata ada sebuah organisasi yang mengetahui kemampuan seperti itu dan mencoba melenyapkan kaum pelompat dari kaum muka bumi ini. Dan orang itu adalah bernama Ronald, salah satu pemimpin organisasi yang memburu orang-orang seperti si David ini. Alasannya karena mereka menganggap bahwa kaum pelompat merupakan orang-orang terkutuk, di mana keajaiban tersebut cenderung bisa merusak ketatanan globalisasi, dan hanya Tuhanlah yang bisa berada di mana saja dan kapanpun saja. Beberapa tahun kemudian hidup dengan uang tersebut, dan sekarang dirinya tinggal di apartemen dan kerjaannya hanya berkeliling dunia. Di saat orang lain hanya beraktivitas di ruang lingkup itu saja, David mulai beraktivitas dengan kesehariannya bisa saja berkeliling dunia. Saat berada di London, itulah kita akan melihat seorang pemuda bernama Griffin yang nampak sadar akan kemampuan David, yang faktanya si Griffin ini ternyata adalah seorang pelompat juga. Saat pulang ke apartemennya, David dikejutkan saat melihat Ronald menyelidiki kasus perampokan bank yang terjadi beberapa tahun yang lalu dan berhasil melacak keberadaan si David ini. This conversation's over. You're not the police and... Dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua, di mana akhirnya kita akan tahu bahwa kelemahan pelompat seperti David adalah listrik tegangan tinggi. Untung David masih bisa selamat dengan melompat ke ruangan lain, kemudian melompat lagi ke dalam kamar rumahnya dulu. Saat sang ayah sadar bahwa David telah kembali, dirinya pun memohon untuk tidak pergi meninggalkannya dan memberikannya sedikit uang untuk membeli ciu. Namun karena David yang masih benci dengan kelakuan ayahnya di masa lalu, David pun memilih untuk meninggalkannya dan pergi ke rumah milik gebetannya waktu kecil. Ibunya pun mengatakan bahwa Millie sekarang bekerja di sebuah bar dan David pun ke sana untuk menemuinya. Di sisi lain, Ronald memberikan semua barang-barang di apartemen David dan menemukan foto Millie di sana. Sementara itu, David terlihat sudah berada di bar tempat Millie bekerja. Tak disangka ada Marky juga di sana yang nampaknya sudah mabuk, dan secara tak terduga terjadilah perkelahian kecil di antara David dan Marky yang membuat David terpaksa harus menggunakan kemampuannya untuk membuat Marky kapok. Hello. Been a long time. Dari situ David dan Millie pun kembali dekat dan memutuskan untuk jalan-jalan ke Roma, mengunjungi tempat bersejarah di sana. Sementara itu Marky akhirnya ditangkap polisi karena berada di dalam bunker sebuah bank. Tak diduga Ronald yang memiliki akses ke setiap institut pun mengetahui hal tersebut dan mencoba menginterogasi Marky tentang apa yang terjadi. Hingga akhirnya Ronald mengetahui di mana David dan Millie berada sekarang.
Setelah David dan Millie pun pergi ke tempat wisata di mana di situ ada Griffin alias si pemuda bar waktu tadi yang tengah mengintai David dari kejauhan. The cages. We should go down. Oh, I thought I meant bullshit. Well, not that. Setelah selesai berkeliling, David pun menyuruh Millie untuk menunggu dan akhirnya David pun bertemu dengan Griffin. Tak lama datanglah dua anggota pemburu yang sama seperti Ronald. Meet the girlfriend, shall we? No. Just let me know if you got. What's new? Beruntung mereka berdua masih selamat dan berhasil mengalahkan para pemburu tersebut. Namun yang mengejutkan adalah ketika Griffin kabur ke tempat rahasianya. Mana faktanya ketika mereka melakukan teleportasi, ternyata mereka meninggalkan bekas berupa celah atau jalur sehingga David akhirnya mengetahui di mana Griffin tinggal. Griffin pun menjelaskan bahwa mereka orang-orang tadi adalah sebuah organisasi yang sudah terbentuk sejak abad pertengahan, di mana mereka melakukan kegiatan seperti membunuh para penyihir dan semacamnya, dan menyebut organisasinya dengan nama Paladin. Dan Ronald merupakan salah satu anggota Paladin yang paling berbahaya dan paling banyak membunuh kaum pelompat. I want to see Millie. Where is the body? Benar saja, Ronald pun terlihat sudah berada di rumah David untuk mencari informasi dari ayahnya. Setelah itu Ronald pun membunuhnya. Sementara itu David pun memberikan sejumlah uang kepada Millie untuk pergi sejauh mungkin, karena dirinya sedang berada dalam bahaya. Namun karena Millie tidak tahu apa yang terjadi, dia pun justru pulang ke rumahnya. Setelah itu David pun pulang ke rumah dan menemukan ayahnya sudah sekarat. Dengan cepat ia pun melompat ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. David pun kembali ke tempat Griffin di mana ia mengajak Griffin untuk memburu Ronald. Tetapi Griffin mengatakan bahwa itu sia-sia saja karena sejauh yang ia tahu, pertarungan terakhirnya bersama Ronald justru hampir membuatnya tewas. Forget it. Forget Roland. Don't waste your time. Joey. Untuk itu David pun melompat ke rumah Millie dan menemukan ia masih berada di sana. Tak banyak pikir David pun membawa Millie untuk melompat ke tempatnya si Griffin. What? Di saat bersamaan Ronald pun baru saja tiba di rumah Millie dan menemukan celah lompatan David masih tersisa di sana. Dengan alat canggih yang dibawanya, Ronald pun mencoba untuk masuk melalui celah tersebut. Sementara itu David dan Griffin pun terlihat cekcok karena David membawa Millie, di mana itu bisa saja sangat berbahaya untuk Griffin dan tempat persembunyiannya. Dan benar saja muncullah Ronald di celah-celah lompatan tersebut sehingga mereka berdua harus bertarung dengan Ronald. Ketika David sudah dilumpuhkan dengan diikat di dinding, kini giliran Griffin lah yang duel bersama Ronald. Hingga saat Griffin menyemburkan dengan pelontar api, Ronald pun terlempar dan masuk kembali ke celah yang menuju ke rumah Millie. Tak diduga Ronald pun menggunakan tongkat elektriknya dan menarik Millie masuk ke sana untuk dijadikan sandera. Melihat ini sebagai suatu kesempatan emas, Griffin pun memutuskan untuk membunuh Ronald dengan cara meledakkan rumah Millie melalui celah tersebut. Karena Millie masih ada di sana, David pun mengecam tindakan tersebut dan saat David membawa kabur donatur terproduk, Griffin pun langsung mengejarnya sehingga terjadilah kejar-kejaran antara mereka, di mana mereka berkelahi dan melompat ke berbagai tempat. Am I getting the message through here? Sampailah mereka melompat ke kawasan perang. Griffin pun langsung berhasil dikalahkan dengan terjebak di antara tawar listrik. Tak ada waktu lagi, David segera melompat ke rumah Millie, di mana dia langsung disergap oleh Ronald dan anak buahnya. Di mana David melakukan teleportasi dengan memboyong serta rumah Millie ke dalam sungai, yang waktu itu dia pernah tenggelam di sana. Namun tak diduga Ronald juga ikut terbawa lompatan tersebut. Untuk mengakhiri semua ini, David pun membawa Ronald ke dalam gua di sebuah gunung di kawasan Loxado, sehingga mustahil bagi Ronald bisa lolos dari sana.
Setelah semua berakhir, David pun mencari informasi mengenai keberadaan ibunya dan berhasil mendapatkan alamat rumah yang berada di kutub utara. Saat David membuka pintu, ternyata itu bukan ibunya, melainkan Bella yang ternyata adalah adik kandung dari David, di mana sang ibu sendiri sengaja meninggalkan David dan ayahnya agar mereka terhindar dari bahaya. Namun faktanya itu sudah terjadi, dan David pun memaafkannya dan meminta izin untuk menikah dengan seorang wanita, yaitu Millie. David dan Millie pun akhirnya menikah dan pergi ke berbulan madu ke tempat yang sangat jauh. Dan film pun selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini untuk kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami. Dan inilah Cangcut Erongman.